Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Apa ada yang tahu apa itu berbakti kepada orang tua? Iya, betul. Jadi berbakti kepada orang tua itu ialah berbuat baik kepada orang tua, taat, hormat, dan tunduk patuh. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang sangat penting dan utama bagi setiap anak. Jadi setiap anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Adapun dalil tentang berbakti kepada orang tua yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 23. Nah, dari ayat ini, Allah menegaskan untuk kita berbaik kepada orang tua, dan ketika orang tua sakit, kita harus merawat mereka dengan sebaik-baiknya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah birrul walidain, berarti melakukan berbagai tindakan baik dan positif terhadap kedua orang tua, baik secara fisik maupun emosional. Ini mencakup menaati perintah mereka selama tidak maksiat. Nah, jadi selama perintah orang tua itu benar atau tidak melanggar ajaran Islam, jadi kita wajib untuk menaati perintah mereka, memberikan kebaikan atau berkhidmat, menghormati dan mendoakan mereka terutama setelah mereka wafat. Nah, jadi kita harus selalu mendoakan mereka saat kapanpun dan dimanapun. Semisal kita selesai sholat, kita doakan orang tua, atau saat kita sekolah pun kita bisa juga untuk mendoakan orang tua. Selanjutnya, bentuk berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama yaitu tunduk dan patuh. Jadi kita wajib untuk patuh kepada orang tua, dalam kurung selagi itu sesuai dengan syariat Islam. Kalau orang tua menyuruh kepada kebaikan, nah, kita berarti wajib untuk menaatinya. Misal orang tua melarang kita untuk keluar rumah, pasti ada alasannya. Kalau kenapa-napa di jalan, nah, jadi kita wajib untuk menaati. Selanjutnya itu tidak berkata-kata kasar. Jadi kita tidak boleh berkata-kata kasar. Misal nih, mama nih aja, nah itu kada boleh, atau mama nih, nah itu kada boleh juga. Jadi kita harus berkata dengan lemah lembut kepada orang tua. Selanjutnya itu saya berbuat baik. Jadi kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Misal di rumah kita habis pulang sekolah nih, kita harus menggani mama di rumah, misalnya bisa sapu kah, memasak kah, pasti sih Din senang. Selanjutnya yaitu berusaha menyenangkan hati orang tua. Nah, ada banyak cara untuk menyenangkan hati orang tua ini. Salah satunya yaitu kita membantu pekerjaan rumah. Kalau kita membantu pekerjaan rumah kan otomatis orang tua pasti senang. Selanjutnya dilarang durhaka. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. G. Bersikap santun dan jangan menyela pembicaraannya. Kita harus bersikap santun. Salah satu contohnya berbicara dengan sopan santun, atau bisa juga kalau kita lalu di hadapan orang tua itu dengan menunduk 4 lalu, bepada jangan melingus lalu, kada boleh gitu. Dan jangan menyela pembicaraannya. Jadi kalau nyakuitan belum tentu bepandir, jangan disahuti, berdiam dulu, kita dengarkan kuitan bepandir sampai tentu hanyar kita sahuti. Selanjutnya itu senantiasa mendoakan kedua orang tua. Jadi kita harus selalu mendoakan orang tua saat kapanpun dan dimanapun, terutama setelah selesai sholat. Adapun bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, A. Mendoakan. Nah, sama yang ibu bilang tadi, saat orang tua ada ataupun sudah meninggal, kita harus tetap mendoakan orang tua kapanpun dan dimanapun.
Selanjutnya itu B, menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi dengan kerabat orang tua. Misal paman, acil, kita harus tetap menjaga orang tua. Jangan misal orang tua sudah kadeda, jadi kita kada tahu menahu lagi lawan paman, acil, nah itu kada boleh lah. Selanjutnya C, menunaikan janji. Misal orang tua selagi hidup ada hutang atau ada janji yang belum ditunaikan, kita wajib untuk menunaikan dan melunasi hutangnya. D, bersedekah. Nah, bersedekah di sini bisa atas nama orang tua. Jadi, pahalanya pun mengalir kepada orang tua. Selanjutnya itu menjaga kehormatan dan menutupi aib orang tua. Jadi, apapun keburukan yang orang tua kita lakukan saat di dunia, saat beliau masih hidup, kita harus menutupi. Sudah, jangan dibahas-bahas lagi, cukup sampai situ. Selanjutnya G, meningkatkan ibadah dan amal baik. Jadi kita harus banyak-banyak beribadah dan berbuat amal baik, karena apapun yang dilakukan anak selagi itu beribadah dan amal baik yang dilakukan, pasti pahalanya akan mengalir kepada orang tua yang dikubur, yang sudah meninggal. Selanjutnya ziarah ke kubur orang tua. Nah, kalau orang tua sudah meninggal, kita ziarah lah ke kubur orang tua. Jangan sampai kada lalu ziarah saking sibuknya nih, sampai banyak rumputnya di kuburan tuh. Nah, kada boleh gitulah. Hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. B, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Nah, saking utamanya berbakti kepada orang tua, makanya lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Selanjutnya, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua, dan murka Allah pun ada pada murka orang tua. Jadi kalau mau Allah ridha, kita harus maulah orang tua kita ridha juga lawan kita. Kalau orang tua ridha, pasti nih di poin selanjutnya kan ada dimudahkan rezeki. Nah, pasti Allah mudahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Doa untuk kedua orang tua. Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku semasa kecil. Amin. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.